Lagi kita di video saya kali ini. Oke, di video kali ini saya akan menunjukkan satu buah ataupun makanan, buah yang boleh dimakan yang selalunya menjadi viral lah kalau kita lihat di media sosial terutamanya. Jadi benda ini menjadi viral di media sosial disebabkan oleh kadang-kadang harga lah yang biasa orang paparkan di sana, sebab berlainan tempat dia akan menjual mengikut harga yang agak berbeza ataupun mengikut daerah ataupun kawasan. Jadi bagi Anda yang sememangnya orang asli Sarawak ataupun memang penduduk Sarawak, Anda mungkin kenal buah ini. Tetapi bagi Anda yang bukan berasal dari Sarawak, saya rasa ada yang kenal, ada yang tidak. Lebih-lebih lagi kalau Anda memang dari negara luar. Jadi apa yang Anda dapat lihat di sini dekat saya punya kontainer ini adalah sejenis buah yang orang tanam, di mana kita dapat makan setelah kita merebusnya atau berendamnya dengan air panas, ataupun setelah dia lembek, setelah kita rebus kita boleh hidangkan ataupun masak dengan mencampurnya dengan menu yang lain. Oke, jadi buah ini dinamakan buah dabai. Buah dabai. Kadang-kadang ada juga orang menyebutnya buah anggur Sarawak. So, buah ini biasanya terdapat di kebanyakan daerah ataupun bagian di Sarawak. Cuma di bagian-bagian ataupun daerah dia menjual dengan harga yang agak berbeza seperti yang saya cakap tadi. Jadi harga buah dabai ini dia mengikut musim. Kalau musim dia memang bukan musim buah dabai, dan kadang-kadang ada juga kita lihat orang menjual, sebab ada juga di kalangan orang yang menanam pokok dabai ini, pokok dia menghasilkan buah. Jadi pada masa bukan musim, biasanya harga dia boleh mencecah daripada kebiasaannya. Kalau memang musim, biasanya orang jual dalam RM10 ke RM15 1 kilo lah. Tapi kalau bukan musim dabai, tetapi ada juga orang menjual, mananya ada sebilangan pokok itu menghasilkan buah, harga dia boleh mencecah sehingga RM50 RM50 untuk 1 kilo. Jadi mananya buah dabai ini begitu berharga lah. Dan buah dabai ini biasanya dia di grade ataupun dinilai berdasarkan dia punya isi dan warna lah. Biasanya untuk buah dabai yang agak lunak maksudnya dia punya isi dalam tu tebal, dia akan mempunyai nilai yang agak tinggi berbanding dengan buah dabai yang isi dia kurang lunak. Itu satu daripada kriteria dia lah. Jadi kriteria yang kedua yang boleh menentukan harga juga dia punya rasa. Ada buah dabai yang rasa dia agak masam ataupun memang masam, jadi dia punya harga agak rendah lah kalau berbanding dengan buah dabai yang rasa dia agak berlemak. Dia berlemak, lepas itu ada macam rasa sedikit manis, itu akan memberi harga yang lebih tinggi lah. Dan terdapat juga dabai yang agak mempunyai rasa yang ada bau lah, agak berbau getah. Jadi itu memberi nilai ataupun harga yang lebih rendah lah, memberi harga yang lebih rendah.
Nah, kadang-kadang untuk dabai yang memang bergrade baik, walaupun kita telah rendam dia dengan air panas dan biarkan dia sejuk, maksudnya dia dibiarkan sejuk untuk tempoh yang lama, ataupun biasanya kalau kita habis makan lepas itu kita simpan di dalam kontainer, namanya sisa daripada yang kita makan itu, dan kita makan lagi untuk tempoh yang seterusnya, walaupun dia sejuk dia tetap rasa enak, maksudnya dia tidak rasa masam. Itu juga salah satu ciri ataupun satu tanda yang menunjukkan dia berasal daripada grade yang lain. Oke, biasanya penjual-penjual dabai ini kalau dia letak harga yang tinggi, masa kita beli itu dia orang akan letak tanda harga di sana. Jadi biasanya kita lihat sekarang sampai 25 sampai 30 ringgit 1 kilo. Jadi kalau Anda lihat harga dia tinggi begitu, jadi mananya dia punya dabai itu mempunyai quality. Jadi kalau Anda tidak segan, Anda boleh minta dengan penjual tersebut untuk merasa dabai ini yang biasanya dia orang telah masak ataupun rendam dengan air panas. Dia orang ada sediakan macam sampel tester lah. Biasanya dia akan suruh Anda makan. Jadi biasanya apa yang Anda makan memang saya pasti dia sejuk. Jadi kalau Anda rasa dia berlemak, lepas itu tidak masam, lepas itu lunak, jadi memang bagi saya berbaloi lah kita membelinya walaupun harga dia mahal. Maksudnya dia di golongan ataupun di kategori yang bergrade baik lah, itu dia punya maksud. Oke, jadi seloknya dabai ini kalau kita beli, kita kena beli yang segar lah untuk mendapatkan rasa yang optimum ataupun rasa yang terbaik. Jadi untuk tahu dia segar ke tidak, kita tengok dia punya rupa kulit ini sendiri. Rupa kulit ini maksudnya kalau kulit dia masih bersinar hitam pekat macam ni, maksudnya dia tidak berkedut atau tidak tidak bergaris-garis lah, maksudnya tidak berkedut. Jadi mananya dabai ini masih segar. Nah, sebabnya dabai yang dia tidak segar ataupun yang sudah lama, biasanya dia punya tampuk ini pun dia akan kecut. Tampuk dia akan kecut, lepas tu dia punya permukaan ini dia tidak rata, dia agak bergerigi, menunjukkan dia memang ada macam bentuk kecut. Jadi itu sudah tidak segar, namanya dia telah didapatkan dari dia punya pokok untuk tempoh yang agak lama sudah. Jadi pastikan Anda beli yang masih bersinar macam ni lah. Apa dia tinggal tengok ni masih segar, masih kuning padu lah dia punya warna ni, warna dia kuning padu. Lepas tu dia punya kulit ni masih bersinar terang. Ini menunjukkan dia masih segar. Oke, jadi saya harap Anda telah jelas dengan apa yang saya tunjukkan di sini, dan apa itu buah dabai. Lepas itu bagaimana kita mau grade ini buah dabai supaya suatu masa apabila kita lihat orang jual, kita tidak merasa terkejut lah, oh kenapa ini boleh mencecah harga sampai 50. Jadi kalau kita lihat di harga sebegitu, jadi maknanya dia memang dabai yang mempunyai quality. Oke, jadi kalau Anda tidak segan, seperti saya cakap tadi, Anda boleh minta lah dengan penjual itu untuk tes atau rasa, sebab saya pasti dia akan disediakan sampel tester. Oke, jadi sebelum kita boleh makan dabai ini, jadi kita kena rendam dia dengan air panas. Oke, jadi saya akan panaskan air nanti dengan cerek ini. Kalau air ini masak, baru saya akan tuangkan di dalam kontainer. Jadi pastikan sebelum Anda simpan air,
sebelum Anda rendam dengan air panas, Anda kena bersihkan dahulu dabai ini, sebab asalnya dabai ini dia orang dapatkan dia memang jatuh ke tanah, jatuh ke permukaan tanah. Jadi dia orang kutip di permukaan tanah lalu simpan di dalam bekas terus jual. Biasanya untuk jual itu dia orang tidak basuh. Jadi sebelum Anda rendam dengan air panas, pastikan Anda telah basuh dengan bersih. Sebab kadang-kadang ada sisa-sisa daun kering, kadang-kadang ada sisa-sisa tanah yang melekat di dabai, jadi Anda kena bersihkan sendiri sebelum Anda merendamnya dengan air panas. Oke, saya akan panaskan air. Oke, kita punya air telah pun masak, jadi kita siram ke atas dabai ini. Jadi kita kena rendam dia. Untuk mendapatkan dia punya tahap masak itu maksimum, biasanya kita akan ganti dia punya air tadi dan masukkan air panas sekali lagi, hanya 2 kali rendam menggunakan air panas supaya dia betul-betul masak lah ataupun lembut sebelum kita boleh makan deh nanti. So, kita akan biarkan seketika. Oke, ini kita punya rupa buah dabai tadi yang kita telah rendam lebih kurang 10 menit lah. Jadi saya akan ganti balik dia punya air ini. So, kita masukkan air panas untuk kali yang kedua. Kita akan biarkan dia terendam dalam air panas ini selama 10 ke 15 menit lagi. Tutup keras, mengekalkan dia punya suhu panas dulu supaya dia tidak cepat sejuk. Oke, kita punya buah dabai ini telah pun masak. Oke, jadi kita buang dia punya airnya. Jadi Anda kena toskan dia lah. So, biasanya yang telah masak dia akan kelihatan lembut lah, senang kita picit. Oke, dia lembut sudah. Jadi ini menandakan dia telah masak lah. Dia telah lembut. Oke, jadi kita punya buah dabai ini kita boleh buang dia punya biji ini tadi. Buang dia punya biji. Lepas tu kalau orang yang suka buat menu lain menggunakan buah dabai, sebagai contoh nasi goreng, kita boleh campurkan dia di dekat nasi goreng. Setelah kita lenyek-lenyekkan isi dia inilah,
Bagi Anda yang cuma mau makan dia begitu saja, so Anda boleh terus makanlah setelah dia masak begini. Jadi sebagai pencicah untuk Anda makan, Anda boleh cicah dengan ataupun makan dengan garam sahaja pun boleh, ataupun garam dicampur dengan kicap pekat pun boleh, ataupun kalau nak garam kicap pekat simpan sedikit belacan, lepas tu simpan ikan bilis sebagai tempat mencicah pun boleh juga. Nah, itu tergantung dengan Anda lah, bagaimana Anda nak makan ataupun nak cicahkan buah dabai ini. Oke, diharap bagi Anda yang belum kenal buah ini, jadi saya harap Anda telah pun kenal. Dan kalau bagi yang di Semenanjung ataupun di Sabah ataupun dari negara seberang di Singapura, di Indonesia, kalau Anda berkunjung ke Sarawak, kebetulan masa itu ada orang jual buah dabai ini, jadi Anda pun boleh coba belilah, boleh beli. Dan kalau Anda balik ke hotel, Anda boleh rebus sendiri, jadi di hotel dan coba makan ataupun bawa balik ke tempat asal Anda lah. Oke, ini adalah buah dabai, satu buah yang cukup sinonim bagi di Sarawak ataupun negeri Bukit Alam. Oke, dan dia adalah satu buah yang menjadi satu lambang lah ataupun kebanggaan bagi rakyat Sarawak secara khususnya. Oke, ya, jadi bagi Anda yang belum subscribe ke channel saya ini, yaitu Lupa Borneo, tolong subscribe. Ya, jangan lupa like semua video di dalam channel ini. Lepas itu jangan lupa juga untuk like, share, dan komen video yang ada di dalam channel ini. So, sampai kita berjumpa lagi di video saya yang akan datang. Jadi saya doakan Anda senantiasa sehat dan di bawah berkat dan lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sampai jumpa lagi. Sekian, terima kasih.